kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, ketika ekosistem yaitu pada skema 1 komponen ekosistem dan pembelajaran ke-1. Nah, hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi dia memerlukan ekosistem, yaitu memerlukan lingkungan untuk berinteraksi antara makhluk hidup yang lainnya. Nah, Ibu harapkan kepada kalian setelah kalian menyaksikan video, anak Ibu dapat memahami pokok pikiran utama pada teks bacaan non fiksi dan dapat berdiskusi dengan teman-teman untuk menjawab soal-soal pada LKPD. Nah, ya nak ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyaksikan video. Nah, jangan ada yang ribut ya. Saksikan video ya sayang ya. Adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik, contohnya skripsi atau tesis. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif dan puisi. Struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi. Nah, anak-anak, kita belajar tentang teks fiksi. Sekarang kita belajar tentang teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Apa itu teks non-fiksi? Ayo, ada yang tahu? Apa itu teks non-fiksi? Hah? Nanti bapak-bapak saya teks non-fiksi? Teks yang berisi informasi, fakta, atau kenyataan. Iya, teks yang berisi fakta atau kenyataan. Nah, lu mau tanya, kalau kisah-kisah Rasulullah itu fakta atau tidak? Hah? Fakta apa tidak? Fakta. Fakta, emang adanya. Nah, seperti itu kisah-kisah yang benar-benar ada. Anak Ibu, nah di dalam teks non-fiksi juga ada beberapa cara. Nah, dalam bagaimana cara mencari pokok pikiran dalam teks non-fiksi ada beberapa paragraf juga. Nah, sekarang perhatikan bagaimana ya cara mencari pokok pikiran. Nah, pokok pikiran adalah ide dari sebuah paragraf. Nah, pernah baca cerita? Pernah kan? Kemarin Ibu udah suruh membaca. Nah, pikiran pokok disebut juga pikiran utama atau gagasan utama pokok ya. Nah, pikiran pokok dalam satu paragraf biasa terdapat di awal, tengah atau akhir paragraf. Nah, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kita disuruh baca dulu. Apa? Biar kita apa? Biar kita tahu. Yang kedua, menandai kalimat awal. Kalimat awal terletak di awal paragraf. Kalimat akhir pasti di akhir paragraf. Atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Maksudnya bisa saja pokok pikiran utama itu terdapat di awal dan di akhir paragraf. Lalu kita gabungkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, Ibu, tadi kita telah belajar tentang teks non-fiksi. Nah, tahukah kamu apa itu teks non-fiksi? Tadi di video kan kita bahas tentang teks non-fiksi ya kan? Nah, Ibu ulangi lagi. Nah, teks non-fiksi sebenarnya ada dua, teks fiksi dan teks non-fiksi. Kemarin tuh teks fiksi adalah teks yang yaitu cerita yang imajinasi gitu, bukan nyata. Contohnya novel. Nah, sinetron
Ciri-ciri Ciri-ciri teks diksi ditulis. tulis menggunakan bahasa formal, menggunakan penulisan Denotatif bersifat faktual, fakta berbentuk tulisan ilmiah konkret. iya, tepuk tangan. Ternyata dia sudah lancar membaca. Ore. Nah, terima kasih Mama. Nah, sekarang kita sudah tahu ini teks non fiksi apa fiksi? Apa coba? Non fiksi? Apa coba? Non fiksi. Ini fiksi apa fiksi? Atau non fiksi? Non fiksi. Nah, ini Non fiksi. kenapa? Ayo, kenapa teks ini non fiksi? Karena kenapa? Ayo, tadi udah baca kita. Kenapa? Karena fakta. Ya kan, ekosistem semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Fakta tidak? Perlu nggak kamu? Lingkungan. Perlu. Kamu ini tempat kamu tinggal itu apa namanya? Lingkungan. Perlu tidak lingkungan kita? Perlu. Perlu sayang? Perlu. Mengapa? Untuk kita bisa melangsungkan hidup. Bagaimana kalau ada lingkungan, di mana kita mau tinggal? Di bulan, ya kan? Nah, anak ibu, nah, dengarkan ibu baca dulu. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, yaitu abiotik.
Coba duduk anak soleh sambil duduk, jangan duduknya yang benar. Dan juga telur. Nah, daging ini bisa juga berupa bangkai hewan lain. Selanjutnya kita kembali ya, kita akan belajar tentang golongan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivore, hewan pemakan tumbuhan. Kita akan lihat ciri-cirinya. Nah, bentuk gigi dari herbivore atau pemakan tumbuhan didominasi oleh gigi geraham dan gigi seri. Nah, seperti ini ya. Kemudian contoh hewannya ada kuda, lalu ada rusa, kambing, kelinci, dan juga sapi. Nah, ini dia contoh-contoh herbivore. Nah, karnivore ini juga ada contohnya yaitu burung hantu, burung elang. Mereka punya paruh yang kuat dan tajam. Ada apa lagi? Ada harimau, ular, ikan hiu, bunglon karena dia makan serangga ya. Nah, hewan yang makan serangga ini disebut juga dengan insektivore. Ini termasuk karnivore. Mereka punya lidah yang panjang dan lengket. Selanjutnya ada omnivore atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, bentuk gigi mereka seperti ini. Ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Seperti hewan ada. Contoh dari omnivore adalah tikus. Ayo tikus, sama semuanya banyak tikus. Lalu Ada tikus. kita dia ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terima kasih semuanya, selamat belajar selalu. Iya. Tadi nonton video apa? Tentang hewan. Tentang hewan itu untuk hidup memerlukan lingkungan. Kamu hidup memerlukan lingkungan? Perlu. Nah, ini kita berada di lingkungan mana? Lingkungan sekolah. Iya, lingkungan sekolah. Kita memerlukan lingkungan untuk hidup. Memerlukan lingkungan. Lingkungan juga disebut dengan ekosistem. Nah, kita dalam lingkungan itu juga memerlukan ekosistem, yaitu hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kamu misalnya bagaimana berinteraksi dengan si Suki. Nah, bagaimana juga kamu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Nah, kita memerlukan udara. Coba kalian bertahan. Tutup nafas, tutup hidung, sambung. Jika kita tidak memerlukan udara, sambung. Kita memerlukan matahari tidak? Perlu. Nah, bagaimana kalau tidak ada matahari? Bisa kita hidup tanpa ada matahari? Tidak. Nah, kita butuh air tidak? Kita butuh nasi tidak? Nasi itu dari mana? Padi itu apa? Tumbuh? Kita butuh ikan apa enggak? Ikan itu dari mana? Dari laut. Padi dari mana? Berasal dari ditanam di mana? Iya, di ladang. Ini tiap kali ini. Nanti itu suruh kamu baca. Nanti tiap kali dia kurang semangat ya. Ya, lagi sakit. Nah, sekarang. Nah, coba. Apa itu ekosistem? Dia yang diam tadi Bu Sulu. Sini sayang. Coba. Ekosistem Ekosistem. adalah suatu hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk suatu sistem. Nah, dengar dulu. Ekosistem suatu hubungan yang saling ketergantungan seperti kita, yaitu bergantung tidak kita pada tumbuhan, pada hewan.
Pakai ini. Pakai ini dia sama. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan. Yang berani ini. Iya. Nah, sekarang coba ini ada lingkungan ekosistem. Ada apa saja yang diceritakan tadi? Coba, ayo. Mana ada apa saja? Di situ di gambar ada apa saja? Kambing. Ada kambing. Ada kambing. Pohon. Ya, ada kambing. Ada Iya, ada lagi. udara. Iya, udara. Iya, tanah. Iya, minta tepuk tangan. Nah, ini adalah lingkungan ekosistem. Tumbuhan memerlukan matahari. Nah, hewan memerlukan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Memerlukan air tidak? Juga memerlukan apa lagi di sini? Udara tidak? Perlu tidak? Pohon perlu matahari tidak? Iya, untuk menghasilkan fotosintesis dia memerlukan cahaya matahari. Nah, ini memerlukan air, ada kelinci lagi makan rumput. Nah, ini yang dikatakan ekosistem, yaitu ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, interaksi hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang tadi yang kita baca jenis komponen dalam ekosistem. Tadi yang kita baca ya di teks, yaitu coba siapa kamu maju ke depan. Coba kamu dulu. Ya, Renata maju, Renata sini. Nah, senyum ya. Baca coba jenis ekosistem. Apa? Biotik. Nah. Iya, silakan duduk. Terima kasih ya sayang ya. Dia nggak malu-malu dia percaya dirinya kuat. Nah, jenis komponen. Dalam ekosistem, dalam lingkungan itu ada apa saja tadi kita sebutkan? Ada manusia, kita, ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada udara. Nah, di situ ada juga komponen makhluk hidup dan komponen tidak hidup. Nah, contohnya yaitu biotik. Biotik adalah suatu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh seperti makhluk hidup apa sih? Makhluk
Aku sangat ditakuti oleh hewan-hewan lainnya. Suara gong besar menggelegar. Siapakah aku? Singa. Singa. Siapa? Singa. Mana suara singa? Oh. Mana suara singa? Besar suaranya. Mana suara singa? Kalau suara ayam? Nah, kalau misalnya suara burung hantu? Itu ada lagu nih, suara burung hantu ya, benda hewan. Gimana ya lagunya Ibu lupa? Terdengar suara burung hantu, suaranya merdu gitu ya. Nah, udah keren lagunya. Nah, sekarang kita itu berarti matahari itu komponen apa? Komponen abiotik. Nah, tadi burung hantu komponen apa? Biotik. Masa burung hantu tidak hidup? Biotik. Matahari tadi komponen apa? Abiotik. Kalau misalnya tadi burung hantu komponen apa? Biotik. Biotik. Nah, sekarang jenis makanan hewan. Nah, berdasarkan jenis
lagi ya. Kamu nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok ini juga. Ibu juga pakai. Nah, ya, nah, supaya aman. Nih. Oke. Yeay. Ya, udah selesai kan? Udah enak kan? Lagi kan? Ya, yuk. Mana ini? Nah, ini ya kalian perhatikan ya sayang. Lembar LKPD. Pertama, coba langkah-langkah kegiatan. Dengar. Bacalah teks non-fiksi yang telah disediakan tentang hewan primata pemakan segala teksnya. Lalu catatlah informasi penting yang ada dalam teks. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, apa yang penting-penting saja di situ. Jawablah pertanyaan yang telah disediakan mengenai teks non-fiksi yang telah dibaca. Buat laporan singkat berdasarkan informasi penting yang telah dicatat sebelumnya. Disuruh catatlah pikiran utama. Tahu kan tadi pikiran utama yang sudah Ibu bahas? Nah, sekarang coba kerjakan. Ini. Nah, kelompok ini ayo berdiskusi. Udah mau. Jenis makanannya tumbuhan apa hewan kalau rumput? Tulis. Didominasi oleh fungsi dalam dan fungsi luar. Yang lainnya kamu kerjakan yang ini biar tahunya. Nah, sekarang nomor 3 apa? Kasih dia cari. Nomor 3 apa kamu? Nama hewan apa? Ada. Apa kamu? Mau kucing? Tulis. Hewan pemakan daging. Ini apa ini? Oleh Mana ada? Baca tadi di buku di sini. Ya. Coba yang catatan kamu apa yang mau disimpulkan? Iya, ada. Nih. Dengarkan yang lainnya ya. Teks non-fiksi, teks yang berisi informasi, fakta atau perbedaan, pokok pikiran, ide utama dari sebuah paragraf atau pikiran utama, ekosistem, lingkungan interaksi makhluk hidup, komponen ekosistem, biotik, komponen benda hidup, contoh hewan, abiotik, komponen benda tidak hidup. Ya.